Jadi peran kalau didefinisikan secara lengkap, ada peran khusus saya dan ada peran global. Peran khusus saya adalah input saya ambil, saya proses menurut bidang proses saya, kemudian saya lepas sebagai output yang menjadi input di proses berikut. Itu peran khusus saya. Peran global adalah interaksi, interplay. Seperti apa? Ketika longgar, tarik-menariknya seperti apa? Seperti mobil atau sepeda motor gitu ya, lebih gampang membayangkan. Itu ada rodanya, ada peleknya, ada asnya, ada sprocketnya, giginya, ada ininya. Yang tarik-menarik satu dengan lain apa? Sebab beban tidak selalu statis sama seperti itu, tidak. Itu gonjang-ganjingnya, dalam keadaan gonjang-ganjing harus ada yang ulur, harus ada yang tarik, harus ada yang dorong, harus ada yang redam. Persis seperti main sepak bola itu seperti itu. Jadi peran khusus, peran interplay, peran mengatasi dinamika. Itu harus jelas. Jadi peran itu memang berubah-ubah. Seninya justru ada di tujuan awalnya. Memilih partner haruslah partner yang betul-betul menjadi strategic alliance. Kalau sama, kita berpadu, itu nggak kena. Haruslah yang saling melengkapi. Misalnya saya kuatnya sampai di sini, dia bisa melanjutkan sampai di sini, dan terus menerus. Di mana dia harus tergantung saya. Jangan dia sudah bisa melanjutkan, dia tinggalin saya, dia ambil orang lain. Bagaimana kita merancang perannya sedemikian sehingga semuanya bisa berlaku secara fair. Paling penting ujung-ujungnya adalah memilih orang yang berintegritas, yang arah haluannya sama, falsafah dasarnya sama. Kalau orang-orang yang tidak punya integritas, waduh. Sementara bolehlah, sementara. Kita nyatakan pertemuannya tujuannya untuk sementara, sehingga ketika saya sudah kuat mengumpulkan ini, kita pisah sampai di situ saja. Jangan cerita long term. Berkumpul bisa very short term, bisa mid term, bisa short long term, bisa very long term. Jadi memang perannya itu sendiri berubah-ubah. Kita sudah cerita tentang tujuan bergabung. Kenyataannya dalam suatu kerjasama, suatu hubungan, ada 4 faktor penentu. Apa saja itu? 4 faktor penentu ini sangat menentukan corak, irama, dan keberlangsungan suatu hubungan. Irama mainnya dan coraknya seperti apa sangat ditentukan oleh 4 faktor ini. 1, tujuannya bersama sebagai satu kesatuan utuh, memang mau membangun dari dalam, atau tujuan kelompok orang per orang tertentu yang mengabaikan kesatuan utuh. Dia parasit yang masuk ke dalam satu organisasi, kemudian untuk mengambil manfaat untuk diri dia sendiri saja. 4 faktor penentu ini tujuan, salah satunya tujuan. Tujuannya apa sebenarnya? Kalau kita balik ke sini, bisa saja dia musang berbulu domba. Dia di sini mengaku bahwa ini ayo untuk tujuan bersama, kita bangun sampai maju, sampai anak cucu. Padahal si Z ini punya maksud tersembunyi. Bisa saja. Makanya dalam hal memilih partner, haruslah dipilih yang istiqomah betul orangnya. Siapa dia, latar belakangnya siapa, penting. Tidak bisa kita sembarangan. Oke? Kita kembali. Tadi 4 faktor penentu. Tujuannya apa? Faktor kedua penentu adalah kepentingan. Orang tertentu biar tujuannya sama, tujuannya sudah selaras betul. Ada yang mau menubuhkan, ada yang mau menggantikan. Ini payah nih manajer nih, saya tumbangkan, saya jadi manajernya atau supervisornya saya kerjain, nanti saya gantikan dia. Jadi kepentingan yang masih tunduk dalam tujuan semula tadi itu, ini dia.
menumbuhkan atau menggantikan. Kalau tujuannya pun untuk tujuan kelompok, ini sesama kelompok pun bisa makan-memakan ini, menggantikan atau menumbuhkan. Ini faktor kedua. Faktor ketiga adalah sportivitas. Setiap orang level sportivitasnya beda-beda. Masih dalam konteks tadi tujuannya apakah untuk satu kesatuan atau tujuan kelompok atau perorangan sendiri. Kemudian kepentingannya untuk menumbuhkan atau menjatuhkan. Bermain sportivitasnya pun beda-beda. Yang tingkat levelnya 5 adalah mendukung yang menang. Bahwa dalam kehidupan ini tidak mungkin kita bisa terhindar dari berlomba atau bersaing, tidak mungkin. Walaupun sering dikemas dalam bentuk yang indah, yang bagus, yang ini, yang lembut, yang sepertinya bukan bersaing lah, jangan bersaing, malah ada yang begitu. Itu keliru. Apalagi bisnis ya. Yang paling sportif adalah yang mendukung yang menang. Dia selalu berusaha bersinergi, menselaraskan diri, bahkan meleburkan diri, bersama-sama berjuang tanpa kehilangan jati diri. Kemudian yang skor 3 adalah coexist. Mari kita bersama-sama hadir. Saya tidak ganggu kamu, kamu jangan ganggu saya. Saya menunggu pertandingan berikut untuk bertanding. Sekarang ini giliranmu, silahkan kamu beraksi. Saya menunggu. Dan fairnya di sini, saya memberikan navigasi progres dan memberikan navigasi posisi masing-masing. Kalau menurut versi kamu sudah mencapai 70%. Tapi Bung, kalau menurut versi saya, kamu malah mundur tinggal 20%. Hati-hati. Saya nggak ganggu kamu, cuman saya navigasi kamu. Jadi dia tidak ganggu. Dia menunggu pertandingan berikutnya, baru dia bertanding. Jadi benar-benar dia memberikan keleluasaan kepada yang menang. Dan dia memberikan navigasi progres dan posisi masing-masing dari masing-masing sudut pandang. Sehingga si yang menang yang sedang berfungsi ini mendapatkan navigasi fair. Karena dia memang mau menang, dia tidak mau menjadi nomor 2, tidak mau menjadi nomor 3, tapi tujuan utamanya biasanya sama. Demi misalnya kalau negara, demi kesejahteraan rakyat. Kalau dia ribut toh nanti rakyat yang paling bawah paling susah. Atau negara jadi terpecah belah dan bla 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 bla. Ini membangkang. Memberontak terhadap yang menang. Dia selalu sabotase. Sabotase pasif itu dia sabotase tapi dengan tidak berbuat sesuatu, atau dia terselubung, atau sabotasenya aktif. Mengerjakan sesuatu, menaruh racun misalnya, itu sabotase aktif. Kalau pasif, dia lihat sudah mau masuk jurang, biarin aja, nanti jatuh sendiri. Pembiaran, berbagai hal dibiarkan sampai hancur. Menunggu momen untuk menggulingkan, dia menunggu momen. Contohnya di Amerika, Donald Trump itu sangat dibenci, sangat nggak disenangi oleh banyak orang. Yang tadinya pilih dia pun sudah banyak yang mulai berpikir gitu. Karena New York dia nggak mau kasih bantuan dan sebagainya. Tapi pihak yang kalah tidak menunggu momentum untuk menggulingkan, tidak mensabotase, tidak. Di negeri lain itu ada yang sengaja dibiarkan dan menunggu momentum, ada kesempatan, habislah itu digerakkan. Jadi 1 itu adalah skor yang terburuk. Saya selalu 1 paling buruk, 5 paling bagus. Ada skor level sportivitas seperti ini. Jadi tadi kita ulangi ya, bahwa ada yang namanya tujuan. Tujuannya harus jelas dulu, pilih orang, kemudian benar nggak, sepanjang perjalanan harus dipantau terus. Proses 1 ini sampai ke titik 1, benar-benar 1, benar nggak? Kalau tidak, harus disingkirkan, dikeluarkan. Karena kalau sudah modal keluar, uang sudah mengalir, baru ribut kemudian, itu akan sangat-sangat merepotkan.
biasanya ujung-ujungnya bubar, gugat-menggugat, somasi, dan lain-lain. Oke, jadi di setiap tahap ini kalau ada yang nggak beres, bereskanlah sebelum hubungan ini benar-benar dibentuk, modal disetor dan lain-lain. Ini benar-benar diinikan. Oke. Yang kedua adalah 4 faktor penentu. Penentu pertama tadi adalah tujuannya, mau membangun atau mau numpang untuk keperluan sendiri. Dengan gaya apa? Menumbangkan orang, menggantikan orang, atau menumbuhkan. Tadi yang tujuannya kelompok, dia akan menumbuhkan di kelompok ini. Saking makin kuat. Kalau yang menggantikan, di dalam kelompok ini pun saling makan dia. Saling menjatuhkan dia. Ada gambaran ya?